Baiklah, untuk waktu yang sudah mulai genting nampaknya, kita lanjutkan untuk presentasi berikutnya, yaitu Bapak Bayu Indar Yuryanto SPD. Kepada Bapak Bayu kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Dian atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi, Dr. Andes Ahmad Junaidi Abdullah, Magister Manajemen, sebagai mentor dalam orientasi pengenalan etika, nilai dan etika instansi bagi P3K, sekaligus sebagai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwanegara. Yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan dalam kegiatan orientasi ini yang berjumlah 15. Masih semangat teman-teman? Oke, kita akan coba uji semangat panjenengan semua. NKRI Jawa Tengah, Banjarnegara, Cabang Dinas Wilayah 9, SMA, SMA, SMK. Terima kasih. Alhamdulillah di waktu yang sudah sore ini ternyata Bapak Ibu masih teruji dengan semangat semangat ya kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin memaparkan hasil laporan dari rangkaian kegiatan yang sudah dimulai dari tanggal 25 sampai dengan hari ini tanggal 5 yang seminar berikutnya yaitu tentang tujuan orientasi dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K ini adalah untuk memberikan pengenalan nilai-nilai, tugas dan fungsi ASN dan penyedia informasi mengenai aparatur sipil negara dan sebagai pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru diangkat. Nah, itu diambil dari keputusan Kepala Lang Republik Indonesia nomor 289-K-PDP.07-2022 tentang pedoman orientasi P3K. Jadi tujuan utama dari kegiatan kita yang dari 25 November sampai dengan hari ini adalah ini. Kemudian yang kedua tentang definisi kita yang berprofesi profesi atau kemarin sama Bapak mentor itu sebagai karir Jadi bahwa karir kita sebagai P3K adalah P3K itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, itu diambil ternyata ada undang-undangnya nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dan harapan kita semua mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kita lebih lanjut, tidak hanya untuk jangka waktu tertentu perjanjian kerja hanya kan kita sementara 5 tahun, mudah-mudahan kita berharap semuanya nanti sampai dengan umur batas pensiun, yaitu kalau dulu jabatan jabatan fungsional itu sampai 60 tahun. Amin. Nah, ini kemarin yang inti dari nilai dari orientasi itu adalah tentang satu, yaitu core value ASN, yaitu yang berakhlak, akronim dari berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi intinya kita itu sebagai ASN yang tadinya awalnya belum ASN dikenalkan ini loh, nilai utama kita sebagai ASN itu ada berakhlak, akronim itu. Untuk yang berorientasi pelayanan itu ada afirmasinya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabelnya itu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian kalimat afirmasinya untuk kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk harmonis, kami saling peduli dan menghargai, atau bahasa di hasta laku itu kemarin saya diberitahu sama Pak
Jun itu adalah rukun yang sesuai dengan lokalisme kita Jawa, rukun, harmonis itu sama dengan rukun. Kemudian loyal, yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, kalimat afirmasinya adalah kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Dan ada satu lagi yang belum tertulis, yaitu tentang employee branding, jadi branding dari pegawai gitu. Oke, jadi yang bangga melayani bangsa. Jadi kita sebagai tadinya dari yang belum ASN terus dikenalkan ini loh nilai utamanya. Kemudian berikutnya, nah ini sekilas tentang RHK, gambaran tentang perencanaan yang berisi tujuan dan target yang akan dicapai oleh seseorang atau unit kerja dalam waktu periode tertentu. Biasanya nanti RHK itu disusun untuk 1 tahun. Nah, yang kedua fungsi RHK itu adalah kita itu paham tentang apa yang harus kita capai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan hasil tersebut harus diharapkan tercapai. Nah, ini langsung ke poin RHK di unit kerja saya, yaitu ada 4 poin dari RHK atasan langsung. Yang pertama, tersusunnya kurikulum operasi satuan, operasional satuan pendidikan (OSP) sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru rendah atau pelatihan manajerial. Yang ketiga, meningkatnya praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Yang keempat, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat nilai asesmen yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Nah, itu yang dari atasan. Kemudian yang saya paparkan hanya 2, yaitu untuk yang poin 1 dan 2. Untuk RHK yang pertama yaitu tersusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu, walaupun tulisannya kecil, tapi sepertinya lebih jelas karena saya tampilkan bareng. Jadi RHK-nya adalah tersusunnya KOSP. Kemudian aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, waktu. Kuantitasnya 2 dokumen, yaitu antara yang ATP modul gitu, Kemudian kualitasnya nanti yang diharapkan 100% dan waktunya dalam waktu 12 bulan itu. Kemudian kegiatannya adalah menyusun perangkat pembelajaran atau bimbingan guru. Nah, dengan tahapan berdiskusi dulu dengan rekan sejawat yang satu mapel, kemudian menentukan materi-materi apa yang menyamakan persepsi, materi apa yang harus kita sampaikan ke siswa, terus kedalaman materinya sampai mana itu di tahapan pertama. Kemudian setelah itu menyusun dokumen perangkat pembelajarannya. Nah, yang tahapan ketiga adalah memfinalisasi. Oh, ini sudah layak, oh ini sudah siap untuk diberikan ke siswa. Nah, hasilnya nanti ada ATP, ada modul, dan di tempat kami itu masih membuat prota sama promes karena sebagai acuannya. Kemudian penerapan alat-alatnya ada berorientasi pelayanan, yaitu saya menyusun modul itu yang berorientasi kepada siswa. Kolaboratif dengan sistem diskusi kelompok, kemudian kompeten karena membuat modul ajar itu tidak hanya di Word terus dibuat ke PDF, tapi ada ditambahi cover dan memasukkan media-media berikutnya itu masuk ke dalam kompeten. Nah, yang RHK kedua yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Itu RHK saya yaitu kepada pelatihan yang guru penggerak. Jadi targetnya 6 bulan dari segi waktu, kemudian kuantitasnya adalah 1 sertifikat atau 1 dokumen. Nah, kegiatan dari guru penggerak mungkin Bapak Ibu semua sudah guru penggerak semua, ada 3 tahapan. Kemarin ada kita membuat essay, kemudian setelah itu ada wawancara, ada micro teaching. Nah, dari 3 itu lulus baru kita mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Kemudian output kegiatannya dari guru penggerak itu adalah kompetensi individu, kemudian ada melakukan aksi nyata, berbagai praktik baik, kemudian di komunitas belajar penggerak itu. Kemudian yang terakhir adalah dari program guru penggerak itu ada membuat rencana program yang berpihak pada murid. Yang bagian terakhir adalah penerapan nilai-nilai berakhlak dari RHK saya yang mengikuti kegiatan guru penggerak adalah
satu berorientasi pada pelayanan. Jadi saya membuat rencana program atau pembelajaran berdiferensiasi, kemudian program-program yang berdampak pada murid. Kolaborasi, jadi bersama dengan rekan-rekan guru kami di SMK Negeri 1 Bulan itu ada 8 CDP angkatan 11 ini. Kemudian yang terakhir adalah adaptif atau kompeten, mengikuti pengembangan individu itu merupakan nilai dari adaptif sama kompeten, berarti mengikuti perubahan-perubahan kondisi zaman sekarang. Begitu Bapak Ibu, dua RHK saya yang saya paparkan. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Saya sementara stop dulu ya, nanti bisa dilanjut nanti untuk sesi kedua. Baik, perkenalkan saya Nurul Badriah dari SMA Negeri 1 Purwanegara. Apa yang dipaparkan oleh Bapak Bayu sudah sangat lengkap sekali ya. Apalagi ada undang-undangnya dan lain sebagainya, itu sudah sangat lengkap sekali. Mungkin hanya sedikit saran untuk oleh-oleh dari guru penggerak bisa ditularkan kepada teman-teman orientasi. Nah, tadi Pak Bayu. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulangi lagi, Pak Sinten, Pak Bayu. Ya, terbangkan angan-angannya nanti. Bayu angin kan? Bersama angin. Ya, ingat berasa laku. Intisarinya itu kan hablum minan nas. Tidak cukup dengan 8 ini, tapi lumayan lah. Ya kan, bergotong royong, gapri asmana. Nggak ada waktu saya. Kalau belum undang nanti saya tidak apa-apa. Nah ini saya ingin lihat nanti. Kalau dengan cepat banget pocket taruh pulau, ya berarti yang tidak berhasil acaranya. Ya. Tadi kalau di sini, oh saya undang saya nanti Pak Jumri di sini. Ya nanti 1 minggu aja, ngapain undang bila seperti itulah. Nah itu jadi kita buanglah yang kayak begitu itu. Kita ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Merauke adalah satu country. Kita tunjukkan kita siap berkolaborasi, bersinergi dari Sabang, Merauke, Miangas, Merauke. Jangan ragu, saya kan Muslim. Di dalam Al-Quran dari situ ada semua. Di Al-Quran lebih dari yang kita bicarakan, ada semua. Bingkainya udah jelas. Kalau boleh saya tambahkan, walana amaluna walakum amalukum lakum minukum. Sekiranya kami mau, kata Allah, manusia sejagat itu beriman semua. Dengan kata lain, satu agama, satu minimal 2 agama yang jawab dong. Satu ad-din. Waktu habis bro. Nah, habis. Jadi kita sangat perlu berkolaborasi. Jadi punya penjenengan tadi ya sudah dipaparkan bagaimana ya bisa mengajak teman-teman. Apalagi sudah megang piagam GP, sudah wakil. Oh, boleh bertanya? Boleh. Saya sarankan, katanya sekretariatnya nggak boleh bertanya. Jadi saya sarankan ya, dengan berkolaborasi nanti insya Allah otomatis jadi wakil. Pak KS berkata, oh ini bisa ini. Kan gitu. Salah satu utama kalau boleh saya bocorkan, kemampuan berkolaborasi itu. Sehingga acceptable namanya. Dapat diterima. Yang paling prinsip adalah jangan menggadaikan agama, jangan mencampur baukan agama, jangan mencampur baurkan, itu aja. Ya, itu sila keberapa? Internasionalisme, global. Ya, ini tambahan nih. Yang kencang, bagus. Kemanusiaan yang adil dan tepuk tangan. Itu dia. Kalau itu manusia, ya udah manusia, kita akui dia manusia. Apapun bentuknya, apapun rambutnya dan sebagainya. Akhir dari acara ini akan saya lebih lanjutkan lagi. Selamat udah tampil.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.